Haddatsana Musa bin Ismail haddatsana Abu Awana an Mughirah an Abi Wa'il qala Abdu wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana faratukum alal khaut. Ana uta ingsun faratukum iku sing mapak sira kabeh alal khaut ing atase telaga. Layur fa'anna ilayya rijalun. Yektine bakal den angkat temen ilayya maring ingsun sapa rijalun sapa pira-pira wong lanang. Mingkum sangi sira kabeh. Hatta idza ahwaitu singgo ing dalem nalikane wis nejo sapa ingsun, to niat sapa ingsun. Li unawi lahum supaya iso nyekel sapa ingsun hum ing rijal. Uktuliju mongko den carabut, mongko den tolak, mongko den niku diusir cara Jawa. Sapa rijal duni ana sanding ingsun. Sangka arah sanding ingsun maksud. Fa aku lu mongko ngucap sapa ingsun, matur ingsun, ai rabbi ashabi. Ai rabbi duh pengiran ingsun. Ashabi utawi tiang-tiang niku para sahabat kula, para umat kula, para sahabat kula. Ya kulo jawab sapa Allah, la tadri ma ahdatsu ba'da. La tadri orang ngerti sira. La tadri orang ngerti sira mak ing perkara ahdatsu kang padha nimbulno barang anyar sapa umatku utawa sapa ashab badaka sause sira. Haddatsana Yahya bin Bukair haddatsana Ya'qub bin Abdurrahman an Abi Hazim qala sami'tu Sahlab bin Sa'd yaqulu sami'tu Nabiyya yaqulu ana faratukum alal khaut. Ana uta ingsun faratukum iku mapak sira kabeh alal khaut ing atase telaga. Man waradahu syariba bihi. Man desapani wong waroda iku berhasil ngliwati sapa man ing khaut. Syariba mengko ngombe sapa man minggu sange khaut. Wa man desapani wong syariba ngombe sapa man minggu sange khaut. Lam yasma mengko ora ngelak sapa man badau sause syarab abadan ing dalem selawase. Nah iki dawuh Nabi layar itu yektine bakar liwat alaya ngatasé ingsun sapa aqwamun pira-pira kaum. A'rifuhum kang ngerti sapa ingsun hum ing aqwam. Wa ya'rifuni lan ngerti sapa aqwam ni ingsun. Saya kenal mereka, mereka kenal saya. Tapi akhirnya summa yuhalu baini wa bainahum. Mongko nuli den alang-alangi sapa baini antarané ingsun wa bainahum lan antarané aqwam. Pun nggih kula terangno nggih napa. Niki termasuk hadis-hadis sing sifatnya itu gawat darurat. Sifatnya gawat dan mulai kitab Bukhari. Jadi kitab Bukhari kalau bolak-balik matur, kitab Bukhari itu ashahul kutub ba'dal Quran. Jadi kitab yang sahih setelah Quran itu menurut jamaahirul ulama, menurut mayoritas ulama sedunia ini Bukhari, kemudian nomor 2 Muslim. Itu dikarang dengan sanad yang otentik. Yaitu kayak yang ini haddatsana Ali siapa sampai dari Imam Bukhari sampai Rasulullah dikarang secara otentik, secara sanad, secara mata rantai sing solid, sing tidak al-qila wal qaul, tidak jari-jari. Iku terang. Nabi zaman Sugeng di akhir hayatnya itu sering ngendikan tentang al-fitan, tentang tragedi utawi prahara. Itu banyak riwayat yang bahkan Nabi itu pernah ngendikan saya dan kejayaan Islam itu hanya berumur 36 tahun. Itu sampai menghitung periode 36 tahun. Juga banyak riwayat yang bahkan secara detail saya mencium turba, di mana nanti cucuku terbunuh di situ. Apa kamu gelisah Muhammad? Iya. Kata Jibril, jika kamu mau, saya tunjukkan di tanah mana nanti cucumu akan dibantai. Itu riwayat jauh sebelum Said Husain dibantai di Karbala. Termasuk riwayat-riwayat yang se-ekstrim ini. Jadi ini kan terus mengaji kalau sing wingi bahwa nanti pada akhirnya sing mlebu neraka iku ora wong dolim tok, termasuk kita-kita sing saleh. Jadi wis sempat masuk swarga. Wong pontok khaudun Nabi berarti mendekati napa? Swarga. Bahkan bagian riwayat khaudun Nabi itu fil jannah. Makanya kalau wingi cerita, niki amun salah paham tuh. Orang Khawarij itu saleh-saleh wong. Justru karena kesalehannya itu melahirkan tragedi dalam Islam. Karena salehnya itu kemudian mengharamkan barang yang mubah, mewajibkan barang yang sebetulnya hanya sunnah. Penyakit wong saleh mesti begitu. Ane jajal awet ke itikaf ning masjid seminggu, saleh seminggu. Enggak metu perpal perempul wong amen jagongan ning omah. Kok ora eling pengen. Padahal eling pangeran iso ning omah iso ning dalan. Cuma dekne selerane kan ilinge ning masjid. Wong itikaf seminggu kok gegere kak. Enggak kowe seneng pengajian ya ngono. Wong kene ora seneng ngaji sing teko kok wong 5. Iku gelem dijak apik ta ora?
Padahal ning omah ngurmat anake ya apik. Paham ya? Ning pasar dagang ngurmat anak putu ya apik. Cuma APM kan kiai dari pelepak-pelepok ning masjid. Tapi gara-gara pelepak-pelepok ning masjid seminggu gegere tengah. Terus menfonis orang lain. Wah kata. Jadi sebentuk kesalehan itu pasti melahirkan tragedi. Itu tadi, kamu iktikaf di masjid seminggu saja. Kamu akan janggal sama orang-orang yang berkeliaran di jalan-jalan. Hanya kamu anggap tidak sebaik kamu. Apa ingat Tuhan kalau di jalan-jalan terus? Kamu nyai di satu daerah yang ngaji 10, 20. Nanti kamu kecewa. Orang sini gak seneng ngaji, gak seneng kebenaran, gak seneng kebaikan. Padahal orang yang di rumah mungkin ngerawat anaknya juga ibadah. Gitu ya? Rawat keluarganya juga ibadah. Hanya karena dia tidak ngaji sama kamu anggap tidak ibadah. Padahal di rumah juga ibadah dia. Nah ini orang Khawarij dengan background kayak itu paling mudah begitu. Sehingga orang-orang ini nanti ketika sudah sampai ke surga, kemudian ketemu Nabi, kata Nabi mau disampaikan ke Khaudun Nabi. Dia mau sampai ke telaga Nabi. Tapi pas mau sampai ke telaga, terus Nabi diingatkan oleh Allah, Mas, mereka tidak layak masuk surga. Innahum qad ahdatsu ba'dak. Mereka bikin bid'ah setelah kamu. Tapi itu umatku ya Allah, saya kenal mereka, mereka kenal saya. Ya, tapi sukon itu harus dijauhkan dari surga. Dan ini kalau cerita, kenapa kesalehan melahirkan tragedi? Kalau cerita, dalam semua sejarah dunia, selalu tragedi itu dimulai dari kesalehan. Ya, mun bener sing terlambat kan, mau sampean ngaji sing. Semua tragedi dunia itu dimulai dari kesalehan. Paling tidak klaim kesalehan. Ya, paling tidak klaim apa? Kesalehan. Karena semua bentuk kesalehan atas nama agama tentu langsung dikaitkan dengan Allah. Bertautan dengan hukum Allah. Kalau sudah kamu yakin itu hukum Allah, tentu kamu dengan mudah akan menghukumi kafir siapa saja yang menentang. Karena kamu anggap melecehkan hukum Allah. Akhir dari itu tentu kamu akan tahlil dam. Nak ngono wong iku halal darah. Ini rungokno tenan. Karena setiap pelanggaran atas nama agama tentu dianggap melanggar hukum Allah. Jika orang yang klaim demikian kan mudah mengkafirkan orang lain karena dianggap wani pangeran. Paham ya? Nah, kalau sudah menvonis orang lain berani Tuhan, tentu darahnya dihalalkan. Kayak kasus kaum Khawarij. Sebetulnya saat Ali Muawiyah itu melakukan konflik atau terjadi konflik, saling bunuh, saling perang, kelompoknya Ali Muawiyah saling serang, itu kan tragedi duniawi biasa. Dalam hidup pasti ada gejolak, ada demonstrasi, ya, ada perebutan kekuasaan. Sebetulnya itu kan fenomena sosial biasa. Misalnya kiai drengki-drengkinan, masa kiai drengkinan bakul bakso kan gak mungkin. Bakul bakso drengki-drengkinannya bakul bakso. Orang malah bakul es rukun. Tidak bisa kamu logika panas musuhnya adem, bakul bakso jejer bakul es rukun. Mergo bar mangan bakso tuku. Tapi bakul es pada adem itu tukaran. Mergo saingan, itu nunjukno nak saingan sak jenis. Mulane kaya aku rada aman. Mergo sing nyaingi aku kudu alime sekali beraku aman. Paling wong saingan yo ku adil Mustofa. Padha kelas-kelas ringan kan musuhe nggih kelas. Olah nek nak ngalim tulisan kaliber. Dadi rapati di musuh. Ada ngalime kaliber terus fasilitas biasa. Wong rapati nyucuk, wong rapati hormati, wong ape drengki apa? Wong kula yo mak turu temangsang ning kos drengkeni apa? Mun kula elmoni ya, semua wong rapati drengki mun kula elmoni. Dadi ngalime kaliber fasilitas biasa. Wah aman. Kok kayak gitu? Aman, itu istihad. Jadi untuk menjaga keamanan. Ngali merah kali pernah di wong nyucup, wong dobar. Itu mesti wong mencep lah. Alim sepi, kok wong dobar gegere gak karuan. Nah itu termasuk strategi ngadepi apa prahara. Artinya sakit di elmoni. Sebenarnya secara ijtihad itu bisa apa? Bisa kan. Lalu kulon biasa lama-lama teng kulon mereka ngumbal anak kulon. Enggak, ini biasa ada mobil direm, kes mau ke bareng kulon. Kak, lagi bener kes. Kulon betul mobil, nah udah mau muter berang-berang.
Nah itu memang gitu ya, karena kita trauma dengan sejarah. Ketika Khawarij meyakini Ali melahirkan sulmatan fiddin, melahirkan pencitraan agama. Salmatan fiddin atau sulmatan fiddin itu pencitraan agama. Muawiyah juga dituduh demikian, salmatan fiddin. Akhirnya orang Khawarij lewat kelompoknya itu ada sekelompok orang yang ditugasi membunuh Ali, ditugasi membunuh Muawiyah, dan ditugasi membunuh Amr bin As di Mesir. Semua tokoh-tokoh besar Islam itu melahirkan tragedi Islam, harus dibunuh semua. Itu yang keputusan gitu tuh lewat kesalehan. Mereka orang-orang soleh, orang-orang khusyuk, senang iktikaf, senang zikir. Dia punya keputusan sing lahirno tragedi dalam Islam. Makanya kamu jangan kaget, kenapa di Irak itu banyak perang saudara, di Mesir, di Sudan, di Khartoum, di Darfur, di Somalia. Itu kalau sudah perang berani mati, karena mereka mengatasnamakan agama. Nah, kalau agama berarti merasa dia punya titah Allah, titah Tuhan. Sehingga kelompok lain ya orang Sunni bantai Syiah, Syiah bantai Sunni itu biasa. Makanya kita disyukur, kalau bolak-balik kita harus syukur sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia di filosofi berdoluri, soalnya bergemeng-gemeng ngelas neng duri, orang terus ini itu syukur jadi wong Jawa. Cari rasa cocok, mau grudal, misalnya rasa-rasaan kiai beda partai yang mau grudal. Bagus sekali. Karena ada sampai pembunuhan. Paling banter sing dikisi pelatihan ngirim tarmihim. Ayo tak pikir ramanti, tak pikir bodoh ramanti ndak. Ya paling misalnya mati dikisi yang ngelusi titik. Orang yang mati. Paham? Semenjak itu tragedi itu tidak dimulai dibunuh non Muslim, tapi dibunuh orang Islam. Semenjak peristiwa Ali Muawiyah. Dulu Umar itu matinya masih keren. Umar itu dibunuh oleh seorang Yahudi, Abu Lulu, seorang Majusi, Abu Lulu al-Majusi. Era Utsman banyak riwayat mengatakan yang membunuh itu banyak yang tidak Islam. Tapi era Ali, Muawiyah sampai Said Husain itu yang membunuh orang Islam semua. Bahkan sulahahum, orang-orang yang kategorinya soleh. Wong soleh macam payah. Kayak Madin gue kenal lagu ngukumi wong murtad itu biasa. Karena daftar kemurtatan dalam kitab-kitab salaf itu terlalu banyak. Sama kalau ngaji Sulam Taufik, Sulam Safina itu betapa mudah orang-orang masuk kategori nomor. Mungkin teng pondok kula rata rego ajaran. Wah, ada sing kiai tanglet kula, Gus yo mboten nglebokno ajaran iki pondok jenengan. Lagi bantah aku apa takok? Nak bantah, ya bantah-bantah, nak takok tak jawab. Ini umum kula perhitung dong, itu memang resiko ada takfir. Bukan kitabnya yang salah. Kita kalau tidak punya khazanah banyak itu resiko. Jadi kalau baca kitab gitu itu harus punya khazanah yang lain yang apa? Banyak. Sehingga tidak mudah mentakfirkan orang atau memurtadkan orang. Semenjak Ali Muawiyah tragedi karena kelompok-kelompok soleh itu menvonis Ali itu murtad atau Muawiyah itu murtad. Kemudian diteruskan kalau gitu halal darahnya. Akhirnya dibunuh. Ali ya dibunuh, Muawiyah ya seringkali mengalami percobaan dibunuh. Jadi kalau kan nanti cerita tengah sini, jadi Ali hasil dibunuh, yang Muawiyah sebetulnya subuh itu juga dibunuh, tapi pas itu Muawiyah meriang, yang imami itu wakilnya, sehingga yang dibunuh wakil. Mulanya kalau boleh baca cerita, nih tinggal negara wong kesolehan di pintu-pintu, wong Khawarij sih pintu-pintu. Wong ngongkon killer, ngongkon pembunuh bayaran, wah tarifnya ini. Dalam Muawiyah itu sopo, pokoknya sing imami subuh. Orang disifati ciri-ciri spesifik buatan, pokoknya sing imami. Lalu Muawiyah subuh pria. Wong imami ya di materi. Wong apa jenenge? Apa itu istilahnya tugas-tugas yang super bahaya kok tarifnya pokoknya sing imami subuh. Wah, kemprot. Wara ini sing piye kotak ta piye ta mutune sing piye. Kemudian polisi dikestas. Oh, ora tarife pokoke sing imami. Imami ya meriah. Nasibe apik. Jadi ora pembunuh profesional. Walhasil semenjak itu tragedi dimulai dari takfir. Setelah itu ada era Muawiyah punya anak Yazid. Yazid ada isu dia senang nyabu, senang ngeflek, dia orang yang nakal saat jadi pemimpin. Orang Islam si sholat tersinggung, wong kok dipimpin wong dolim. Orang Islam ekstrim wong kok dipimpin wong ra sholat, wong ra bener kok mimpin wong bener. Wah, akhirnya Madinah bergejolak.
Madinah bergejolak ini kemudian banyak yang mervokasi Said Husain supaya ngambil alih kepemimpinan sinten. Nah, sampai tak cerita di tragedi kesalahan. Walhasil Said Husain akhirnya lewat bantuan orang-orang Kufah. Orang Kufah itu saat ini dari wilayah Irak. Ya. Jadi kayak Kufah, Asfahan, terus Nahawandi itu ikut wilayah Irak dulu. Ketika Irak pecah dengan Iran, ikut wilayah apa? Iran. Dulu yang situ semua itu namanya orang dulu kalau bilang itu Kufah sama Basrah. Gitu, makanya kalau di kitab-kitab Nahwu semua kitab salah kalau bahasakan kawasan itu, kalau tidak kawasan Kufah ya apa? Basrah. Sekarang di bahasa internasional lebih dikenal Irak semua. Tapi kalau dulu orang bilang itu Kufah, Basrah, Nahawandi, Asfahan, Khurasan. Itu kan dan sampean. Orang-orang Kufah datang ke Madinah. Ya Husain, karena yang dituduh zalim, kita yang nanti di Kufah siap membeat jenengan jadi khalifah. Siap dukung jenengan jadi apa? Khalifah. Ini ku mengkudeta kepemimpinan ya Yazid. Said Husain sebagai orang senior, beliau konsultasi sama Sayyid Ibn Abbas. Ibn Abbas itu pernah paman, karena Ibn Abbas itu misananya Nabi. Ya, Ibn Abbas itu kan misalnya di sini Nabi. Beliau itu sugeng nanti era Said Husain ya. Ibn Abbas sugeng nanti era Said Husain. Ketika Said Husain konsultasi sama Ibn Abbas, dihentikan dengan Yabna Ammi Al-Kufah Latafi. Sopo sing ape dukung kowe? Tiang Kufah ya Ammi. Wong Kufah atau jujur. Wong Kufah itu bulat gak welet. Al-Kufah Latafi. Wong Kufah nak janji atau nepat. Dulu kayak kawasan Kufah ini sampai keluar cerita sejarah bin zaman roh. Kan tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Ono daerah terkenal Bedol Guri, ono daerah terkenal Badoan. Yo tenan ora tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Yang repot terkenal Bedol Guri, ono terkenal kayak Madura Badoan, ono terkenal daerah daerah kono medhit kabeh. Nak kawin sudo wah wani wong lanang kan tiap daerah aja. Dia terkenalan sendiri-sendiri. Paham ya, karena perilaku budaya orang mesti ada ciri. Nah, itu di era itu Kufah itu punya ciri khas Al-Kufah Latafi. Wong Kufah mesti ora jujur. Tenang. Walhasil akhirnya Said Husain minta maklum ya, minta supaya dimaklumi. Ya Ami, saya ini sudah bertekad untuk menuruti permintaan orang-orang Kufah. Jadi meskipun paman saya melarang, saya tetap berangkat. Kata Ibn Abbas, ya sudah kalau itu jadi keputusan kamu. Mulanya Said Husain terkenal Said sing berengkel. Mulanya kena dititeni. Said sing turunan Husain, itu rata-rata berengkel-berengkel. Ini kasus orang Iran itu rata-rata Saidnya Husain. Kasus Abdul Qadir, kasus Said Muhammad itu Al-Hasan. Makanya kalau Said Muhammad itu Al-Hasan, rata-rata karena Said Hasan dulu itu yang punya keputusan amul ijtima. Jadi tidak mau perang. Sehingga era Said Hasan yang dikatakan amul ijtima. Tahun bersatunya umat. Era Husain betul. Walhasil wala-wala cerita Said Husain kerso dibawa orang Kufah menuju Irak. Pas sampai Karbala. Itu Said Husain bilang gini sama pengawal-pengawalnya, ini sampai mana? Ini Karbala ya Husain. Husain hadihi karobun wa balaun. Ini karobun, kesusahan wa balaun dan tragedi ujian. Delalah pasukan yang dikirim Yazid bunuh Sayyid Husain ya pasti muti Karbala. Dan itu yang diperingati orang Syiah di 10 Muharram yang disebut tragedi Karbala. Makanya bendera-bendera Syiah itu tulisannya ya Husain, karena orang Syiah meringati hari meninggalnya Husain itu jadi hari suci betul. Dari besarnya orang Syiah itu hari tragedi Kabupaten Sinten Husain, yaitu di Karbala. Nah kemudian versi cerita itu bulat. Kalau versi Sunni, karena sini model Kiai Indonesia, model versi Husnuzon, itu jari ini pengawalnya Muawiyah itu tidak disuruh bunuh, disuruh konsultasi saja. Cuma mereka overacting bunuh. Sehingga dalam keyakinan Sunni bahwa Yazid itu tidak dosa-dosa amat karena tidak nyuruh nama. Tapi nak cara Syiah, nyatanya mata ini kok dikelah-kelah, mata ini ya mata. Wah semenjak itu lahirlah kelompok Syiah besar-besaran. Siapa yang berbau Yazid, berbau Umayyah harus dibunuh.
Kemudian dendam ini dijilmakan menjadi kelompok besar di dunia, ini Syiah. Ngantos sama. Sebenarnya Syiah itu nak muji-muji kaya-kaya agama itu dimulai Husain. Ya. Wes ngono Husain belalah bin Ali. Di Nabi Muhammad idola sentrale Ali. Terus yang dianggap kesatria prajurit napa? Husain. Sehingga agama versi Syiah itu ya tiga itu. Muhammad, Husain, Ali. Karena referensi agama Syiah itu hanya ini. Ali zaman sugengnya Nabi ya terkenal pahlawan perang, terkenal kesatria perang. Husain ya kesatria perang. Sehingga orang Syiah tidak punya rujukan kecuali sejarah kesatriaan. Ngadepi Musa wani mati. Kata Iran saat ini Ahmad Benedek itu orang Iran perasaannya begitu. Ngadepi Musa mati, wani mati. Itu perasaannya ahli sunnah. Karena ahli sunnah idola no sahabat sing kuno ya idola. Sing ora jelas ya napa? Idola. Wah, akhirnya sahabat macam-macam. Jale madung idolakno sahabat topo sing ana perang mirip. Terus Mustafa ngidolakno sapa sing ora jelas penting itikaf. Terus itu kelebihannya Sunni karena ngakui semua sahabat jika perilakunya variasinya banyak. Lho tenan iku boten guyon lho. Karena variasi idolanya napa? Banyak. Jika orang Sunni bentuke ubit-ubit. Mungkin tidak kebetulan. Mungkin tidak kebetulan sing ngene. Oh pengamat itu ngamati salat ngono paling pusing. Muka ono sing standar. Salate Muhammadiyah, PKS, Salafi mesti standar. Carane wong ngono pusing. Dia ini terkenal alim. Allahu Akbar. Ono sing waswas Allahu Akbar. Allah. Oh, sedekah kok ono sing ngene, ono sing ngene, ono sing santai. Ono sing lambene ngancing ono selik. Karena orang Sunni terlalu banyak tokoh idola, karena keyakinan Sunni semua sahabat itu layak diikuti. Iku mbok barokah laknat kowe keyakinan wong Sunni iku semua sahabat layak napa? Diikuti. Sahabat macam-macam, akhirnya wong Sunni macam-macam. Itu beda dengan Syiah. Sentral sejarahnya di Husain. Husain sebagai martel perang atau kesatria perang. Ali terkenal Al-Qarrar, orang yang reputasinya juga tentang apa? Sehingga dalam terminologi Syiah itu tidak ada istilah bihikmati wal mau'izatil hasanah, sing sabar ngadepi Musa sing santun ora mahal tuh Jawa niku. Paham ya? Sampeyan ngerti kenapa Syiah cara berpikir demi nek Sunni mboten. Mau kiai iku dhisik ning daerah Abangan. Mujite tiga Islam ora males. Malah ndonga. Wah cerita seputar rawani tok to. Seputar sabar, seputar gak jarang kok kiai Sunni wani jotosan. Jadi sejarah dengan sabar. Sehingga dalam tradisi Sunni itu tidak ada revolusi. Sampai sekarang. Beda dengan di Syiah. Libanon pengikut Syiah, Syria ya Syiah. Iran juga Syiah. Meskipun Syiah sendiri punya variasi, kayak Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Zaidiyah, dan sebagainya. Tapi trennya sama, tetap menjadikan Said Husain sebagai sentral. Kemarin langsung TV kan nonton benderane Syiah tulisannya apa? Ya apa? Ya Husain. Nah sampai idola kan buatan Husain. Idola Hasan. Saya Hasan itu rasa seneng perang. Tapi tuh ya kok. Jadi ya Pak Kiai itu perang barang. Gerwapan didik, napa poli? Ya, jadi sejarah berulang. Ya ora apa-apa. Jadi perang repot. Mau yang mirip perang. Cerita. Bon akhirnya setelah era Yazid, kemudian ada dinasti-dinasti. Kemudian era Yazid karena bin Muawiyah disebut dinasti Umayyah. Orang-orang penggemar Husain karena Husain itu mimpi Rasul melahirkan dinasti. Jadi disebut dinasti Fatimiyah. Sebenarnya dinasti Fatimiyah itu bukan dinasti turunan Husain, karena saking cintanya ke Husain mengatasnamakan dinasti apa? Fatimiyah. Ada perang. Walhasil wala-wali zaman nanti dinasti Fatimiyah itu kuasa. Ketika kuasa sempat bikin Al-Azhar. Jadi Al-Azhar dulu itu barokahnya dinasti Fatimiyah. Al-Azhar itu dari kata Fatimah Zahra. Af'al tafdilnya Zahra itu Al-Azhar. Kayak Hasna, kalau mu'anat kan Hasna. Kalau bahasa Arab untuk af'al tafdil Al-Ahsan. Jadi kalau Zahra berarti menjadi
Itu karena bahasa saja kayak hasnah mu'annas kalau ahsan untuk afal tafdilnya. Jadi kalau zarok jadi apa? Azhar. Jadi kata Fatimah ya sudah begitu. Artinya semenjak tragedi Ali Muawiyah itu kemudian orang Islam itu sudah perang terus sama Islam terus. Ya, dinasti Umayyah digusur, Abbasiyah, Fatimiyah terus begitu. Sampai terakhir di Seljuk kayak zaman era Bauddin Leng, Timur Leng dan sebagainya. Kemudian agak bersatu saat terjadi perang salib, yaitu disatukan oleh kepentingan melawan Pangeran Philip dari Prancis dulu saat menyerang Baitul Maqdis. Itu ada perang salib satu yang dipimpin Salahuddin Alawi. Itu mendingan karena ada musuh. Mereka kadang musuh itu dibutuhkan oleh dari Sayyidina Imam Syafi'i ngendikan musuh sing berpikir lu apik dibanding kanca. Kok kanca ku nek ana musuh tukaran musuh dhewe mbek kancane dhewe. Mane sakjane partai-partai Islam kudu duwe musuh bersama. Malah juga partai-partai dhewe Islam kah? Islam kah. Jadi mesti kalau di Indonesia dijajah Belanda ya sepakat pokoknya penting Londo diusir. Beda agama, beda partai musir Belanda. Saya kira orang Belanda, orang Jepang ya usir-usiran. Itu sejarah. Mulai dulu trennya sejarah begitu. Nah, semenjak itu sudah disebut fitnah. Kalau sudah fitnah itu la tusibanal ladzina dzalamu minkum. Yang kena tidak yang salah saja, yang soleh juga kena. Kalau fitnah itu sudah kena, sudah jatuh, pasti yang kena semua. Yang soleh juga ikut kena. Akhirnya orang-orang soleh itu banyak yang minggat. Makanya banyak sejarawan yang mengatakan Islam di Aceh masuk Aceh itu ya abad 7. Jadi abad pasti sahabat. Nabi itu kan sekitar tahun 610. Ya. Kalau Masehinya sekitar 610. Nggih dong, wong sakniki itu 1430 Hijriah. Berarti terpautnya dengan Masehi kan kinten-kinten 600 tahun. Ya, 600 kinten tahun. Karena Masehi sekarang kan 2000, anggap saja 2000. Mas Hijriah kinten 1400 toh. Ya, kisarannya ya terpaut sekitar kinten 600 napa? 600. Kenapa disejarahkan di Aceh itu era sahabat? Karena ketika konflik Muawiyah itu benar-benar ekstrim, itu banyak sahabat yang netral yang milih minggat. Gak melok-melok, dia pergi. Sebenarnya saat pergi itu menuju Cina, karena dulu kota populer itu Cina. Ya banyak yang sampai ke Cina. Makanya kayak Cina di King, di apa itu banyak kepulauan Cina yang Islamnya sudah mayoritas. Bahkan hampir semua elemen di Cina itu sudah banyak yang Islam. Termasuk pasukan. Makanya abad keberapa itu ada jenggo, ada apa itu kamu tidak usah kaget karena era sahabat saja sudah ada Islam di terutama di nopo niku sing nopo jenis kepulauan King nopo kabupaten atau apa kebunderan atau apa provinsi itu yang di sana. Sehingga apa Islam sudah merasuk di sana lama, termasuk banyak saja pasukan-pasukan Cina yang Islam. Makanya kayak cerita jenggo Islam. Terus Masjid Sampokong di Semarang itu diyakini jenggo dzurriyyah Rasul itu memang masuk akal. Dulu ketika tragedi itu memang banyak dzurriyyah Rasul yang pergi ke Cina. Nah itu ada nggak sampai Cina, bekesatan, beberapa merah, pokoknya sholat Malaka akhirnya tergambar doa. Sehingga Islam di Aceh tua betul. Orang sepakat pasti Islam pertama di Indonesia itu di Aceh. Makanya secara face ya wajahnya orang Aceh itu lebih dekat ke Arab atau India karena dulu mbah-mbahnya itu kalau nggak Arab ya apa? Nah, weruke nak tunggu lama tunggu so pokoknya. Wong Yogyo wong Solo mesti asli made in kene. Mulane pesa ndak kritik. Wong aja bangir-bangir. Nah ini mirip apa ini? India karena kalau ndak dari Gujarat dari Arab. Mbah-mbahane kita, Pak, mbah-mbahane wong napa? Aceh. Iku Mas Bin barang mesti Jawa. Lewatin. Aku lho sehingga ada Islam di Aceh itu ya barokahnya konflik. Ya barokahnya apa? Konflik. Makanya ketika Rasulullah ini cerita malih tentang Cina. Sebetulnya Nabi itu sempat diberitahu Tuhan, ya Muhammad. Ini kula terus malih teng sing hadis sahih. Nabi pernah cerita ke sahabat, saya berdoa 3 hal. Yang 2 dikabulkan Allah, yang 1 tidak. Sahabat tanya, yang 1 itu apa ya Rasulullah? Saya minta Allah yahlika ummati. Hala kaba'dihim diba'din. Saya minta supaya tidak ada kerusakan, tidak ada bantai-membantai antara umatku dengan umatku yang lain.
Kamane aku ora kepengin wong Islam paten-tinaten mbek umat Islam di famanaani. Tapi Allah tidak mengkabulkan itu. Allah tidak mengkabulkan. Terus ketika Nabi kan secara basariah, secara kemanusiaan tuh kecewa. Karena tidak ingin melihat umatnya kok saling wong Islam kok paten-tinaten dan apa. Nah pangeran sementang-mentang pangeran pun iku keputusan umat, aku sing roh hikmah. Menang kalah sing duwe-dunya ya menang. Wong proposal ae di kabulno kan ya sah. Jenenge napa? Proposal, permohonan. Tapi ternyata sejarah membuktikan teori itu bahwa yang benar ternyata Tuhan. Ketika orang Islam di Timur Tengah tidak nyaman dengan kondisi Timur Tengah, banyak yang minggat. Termasuk minggat teng Cina, akhirnya Islam teng Cina patang, minggat teng Aceh, akhirnya teng Aceh patang. Sama seperti Pangeran Diponegoro, Pangeran Yinowo itu tukaran kecewa mbek keraton do minggat. Akhirnya ono Islam teng Sulawesi, ono pangeran nak do berkeliaran itu. Berhubung wis dadi pangeran kan tetep mental mimpine kan pancet. Akhirnya do gawe pondok, gawe gerak. Lah umpama tetep nang keraton meneng Taman Sari terus demenan terus malah repot. Nah, nang keraton nak penuh dengan kenikmatan. Membakar selir, pria punya selir, orang punya selera, dia punya apa? Artinya itu bukti bahwa semua keputusan Tuhan pasti mengandung hikmah. Mulane nek ana kiai tukaran ning daerah iku apik. Tapi nek ora minggat malah apik. Mergo gak menyebar. Kumpul ning kono. Dadi nek tukaran kudu ana sing iku nanti iso menyebar. Nek ora minggat dadi udun ning kono. Zaman dulu sejarah pondok-pondok gede iku barokah tukaran kabeh. Saiki ana Gus ning desa kok Gus pondok gede. Mergo ning pondok induk itu tukaran. Akhirnya nyebar. Zaman tanya saja, sejarah melilir boyo kerap gak sampai. Ada pondok di Pandan Aran, ada pondok apa? Mesti barokah itu kak. Orang tak munafik. Lho kula niku keluarga kiai lho. Saya dari keluarga dinasti Latem. Dulu banyak tidak cocok akhirnya nyebar. Ki Hamid Pasuruan itu keluarga saya, itu misanan sama Pak saya. Tukaran nyebar. Banyak Balukman, rata-rata pasaran minggat untuk tuban. Itu penting itu tadi kadang. Cuma repot kadang untuk tukaran orang minggat lagi. Jadi ujung. Berarti perlu minggat. Nah ini cerita. Sampai tanya sejarah manapun, baru kayak orang Islam ning Cina itu baru kayak tukaran, baru kayak minggat. Islam di Aceh juga baru kayak apa? Itu begitu sejarahnya memang. Makanya dalam hukum takdir itu begitu. Takdir itu kadang tidak menyenangkan secara syariat, tapi takdir nggak bisa dilawan. Ya karena itu tadi, itu sudah Tuhan. Tuhan itu kalau dengan hak prerogatifnya sebagai Tuhan mesti jawabnya ini alamu malah. Saya tahu apa yang kalian tidak. Pengiran suatu motonge, soalnya ini alamu, alam apa? Aku luwe roh, mungkin itu makhluk roh. Itu sejarah. Kemudian bahkan sebagian riwayat mengatakan ini yang sejarah paling ekstrim. Zuriyahnya Husain itu banyak habaib-habaib yang alim, yang bahkan mensyaratkan nggak boleh nikah sama Sarifah, harus nikah sama Ajab. Makanya banyak saya kasus bin Yahya bin Bafadol atau Balfaqih itu banyak yang gak rai saya jelas. Rai ini, saya kadang rai Cina, ya kayak Cenggu barang itu. Saya pernah ditanya, apa mungkin Cenggu Zuriyah Rasul, tapi rai ini kok Cina? Meripati ya sih. Dulu ketika banyak pembantaian karena orang memburu zuriyahnya Husain. Ya sejarah itu kan kayak film-film Cina. Karena takut zuriyahnya Husain itu nanti melawan, mengkudeta, banyak orang yang berburu zuriyahnya Husain mau dibantai. Sehingga untuk mensiasati itu banyak yang harus kawin sama orang non Arab. Dan rai ini pesek atau keriting, pokoknya serah ketara arah. Paham? Sehingga banyak zuriyah Rasulnya yang sudah secara wajah, secara postur sudah ada kayak zuriyah Rasul. Padahal silsilahnya jelas sampai Nabi. Itu dulu bagian dari strategi menghindari pembantaian. Makanya kamu jangan kaget. Misalnya istrinya Sari Budatua Cina, Putri Sempo Cina. Wes Cina kok natape tok kanjeng. Saya itu ngajak kurang, ngenteni dikandani. Itu sejarahnya memang begitu. Memang disengaja dulu dari babahnya apa? Artinya ya mungkin tuh kalau pesek turunan Nabi.
keturunan Nabi, keluargane Nabi. Nah, keluarga yang untuk Nabi Jahal Abu Lahab barang. Aku lalu ada di kiai sering dibantah kayak kiai. Kalau akan darani nganggo coba gak sunat kiai coba. Coba sunat Nabi kok. Jadi Gus Bak gak sunat karepe piye? Kon takok aku, maksudnya jiran sih. Gak cara kowe Abu Jahal coba. Coba Abu Lahab coba. Ya coba Nabi tok Abu Jahal Abu Lahab napa? Lah sampean delok ning film-film Arab gak ngoten. Bajingane cobaan, sisi bajing napa? Oh, manene pakaiane. Lah nak salat itu kate Nabi, mergo Abu Jahal gak to. Salat sunah Nabi ya salat iku, mergo Abu Jahal gak tau napa. Coba Abu Jahal kenapa? Coba. Agak deh. Kalau dulu versi film, versi tenar gak padha. Ora ana kowe misale Islam lugur, ana wong Islam dijahat wong Juban, kiai dijahat. Orang agak wong Juban, agak pola. Lama kok aja agak kena delok film. Wong Juban sing ngono. Ya men Juban kono kok. Pakaian. Wis pakai. Jadi tak angen-angen jenengan iki bener Gus, tapi ngoten niku cara salah paham. Seneng ngamuk wedi disalah paham ya. Nah, kalau cerita itu tragedi-tragedi itu namanya fitnah. Tapi jangan kira kalau fitnah itu kemudian buruk, enggak. Makanya ketika Allah Ta'ala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Semua itu hanya uji. Itu akan berlalu secara baik-baik. Tidak ada apa. Itu sudah sunnahnya Tuhan. Akan berlalu secara baik-baik. Jarang ana wong mapan mergo duwe tuan yang baik. Mergo nak tuan yang baik menina bubukan akhirnya bocahku cengeng. Akeh wong disio-sio keluargane dadi wong kuat, wong mandiri akhirnya sugih. Dadi akeh wong sugih baru kae disio. Jarang juga baru kae dinina bubukan. Iku nunjukno kadang di tuan jahat wis barokah. Mergo kersane pangeran, kita tidak mungkin nyari atmo jahat, jahat kok disariatno. Tapi berapa orang yang mandiri mergo di sini si tonggo utang ra oleh ra dipercaya? Ya. Lho kowe ora usah nentang hikmah pangeran. Pangeran sing dudu coba tentang. Paham ya? Jadi drengki itu ya orang arah jadi syariat, tapi baru kayak drengki ya luar biasa. Luar biasa. Nah, saya konsumen itu baru kayak drengki kabeh. Onong di toko, tagane drengki gawe toko, kabeh gawe toko. Akhirnya barang murah. Mergo sing kompetisi akeh. Sing untung konsumen. Gue ngaji mak suwe aku, lalu tak terang. Ada pengiran nggak semokong, ngerti tentang kaji ngajak nomor permohonan sing aneh-aneh. Mas, gue roh aku ngaku pengen. Ini alamu malah apa? Makanya ngaji ini harus sampean menjadi tahu. Kenapa fitnah itu kita takut? Tapi ya jangan nganggep terus itu tragedi segalanya. Ini biasa-biasa mawon itu sudah sunnah. Lah kenapa sirinya Allah tidak ingin bahwa umat Islam dibunuh oleh non-muslim? Ini wonten sejarah. Ketika Kanjeng Nabi minta itu tidak dikabulkan, kemudian sejarah terbukti demikian. Yaitu misalnya Ali dibunuh oleh orang Khawarij, Said Husain dibunuh oleh pasukannya ya. Terus sampai ke Demak Bintoro. Arya Penangsang mantine mbek pangeran apa? Sutawijaya napa sinten? Panembahan Cina. Ya begitu. Sejarah di Demak Bintoro sampai sekarang. Kenapa begitu? Tuhan ternyata itu menyangkut gengsi. Kata Allah, aku malah ra ikhlas. Nak kekasihku dipateni mbek musuhku. Ada podo kekasihku. Terus podo mek teori wong Jawa. Kowe nak dhe anak pitu, ditabuki tangga ora trimo. Tapi nak sing nabuk kakake, cek luwih trimo, ditabuk kakake dhewe. Tapi wong liya kowe malah rae. Mulai disia-sia bertua ora apa-apa. Timbang disia-sia wong liya. Ternyata itu luwih masuk akal dari pangeran. Akhirnya Kanjeng Nabi sadar, angen-angen nggih Gusti. Artinya luwih masuk akal, disia-sia balane dhewe. Kowe dia anak disia-sia kakak nyanyi adik dan sebaliknya kowe luwih gampang timbang disia-sia wong. Mesti ra trimo. Sopo wani misaya anak. Tapi nak kakake misaya adik kan yo ngono lho, Cuk. Nah, itu detail sekali di kitab ini. Itu dikarang oleh kitab ulama-ulama kaliber mulai kados sinten Ibnu Khaldun kayak Imam Tobari termasuk Imam Bukhari. Itu sejarah begitu sampai sekarang.
Kowe ora usah ngresula, partai Islam pirang-pirang nggo dadi sitok niku ya ora iso wis sunah pangeran ya kudu tukar. Lah tapi gara-gara tukaran berapa kiai yang punya kegiatan? Monggo partai sitok berapa kiai yang nganggur? Karena ada pengurus partai. Gara-gara partai pirang-pirang berapa ribu pengangguran itu dokter? Monggo partai akeh rebutan dadi pengurus karena butuh pengurus akeh. Banyak orang enggak ngang. Tetep pinter pangeran kowe. Lho nggih to, misale partai Islam tunggal iki diserah kanggo. Gara-gara ono partai Islam cilik-cilik pambu kabeh. Akhire entuk aktivitas kabeh. Alhamdulillah. Lho enggak apa-apa, itu secara teori hikmah lho. Saya ngomong dengan kapasitas ulama lho, boten gak ada kepentingan lho. Itu enggak apa-apa, itu ada hikmah. Ini ngantul orang ngantul, pokoknya keyakinan gue ngonton, nyatanya bukti ini ngonton. Siapa mungkiri bukti, mungkiri kersane itu pengen, tidak bisa. Jadi hasud itu akan haram terus secara syariat, tapi banyak baru kayak orang hasud. Coba sekarang obat-obat yang mengandung borak atau formalin itu tidak ada yang orang soleh bongkar, mesti rival bisnisnya atau lawan bisnis. Gak ngarang Pak Madun Mustafa iso bongkar sindikat narkoba. Sing iso bongkar yang lawan sindikat narkoba. Iya betul. Apa iso bongkar ora? Iya betul. Pangeran warai mana tua kok anak-anak ben nabi jawab ini alam apa. Kok malaikat wong paling parah pangeran. Jawab pangeran ini anak alam ala apa? Aku ora aku aja. Itu bukti gitu, bahwa semua yang digedaki Tuhan itu pasti baik. Bahwa akhirnya tetap ada syariat. Misalnya hasil yang haram, drengki di apa? Haram. Itu syariat. Ya begitu ya, ada apa-apa. Haram juga tetap haram. Mana kalau di guyonan, Gus, kalau nanti kita kok itu ya. Kados makan kewan-kewan sing bahaya kok ada haram kena apa? Saling mangan ulo ada haram dari bangsa. Ya biar, apa itu mau apa nanti haram? Juga di halal kan malah lontek, malah ramah cuman berbisa. Beda sih. Ya misalnya tikus halal kan gak ono wabah tikus, kan? Ya beda deh jawab. Gak ada yang ono takwa sih kurang ajar, gue kurang ditakwa. Padahal Tuhan itu punya strategi itu yang menjaga ekosistem di alam raya ini ya karena itu. Umpama rano tikus, rano ular, rano apa. Misalnya populasi tikus itu terus banyak ngalai jumlah manusia. Kayak gambaran fiksi-fiksi film barat. Opera manusia kalah. Lah nek ulane mbok entekno ora ono sing mangan tikus. Nanti populasi tikus luwih akeh timbang manusia, entek itu malah napa? Tapi tak halal kok tak pangan lho jumlahe ku luwih akeh mergo ora ono sing mangan wis kadung luwih akeh kowe sing dipangan itu memang repot ya menyangkut hal-hal begitu itu memang repot tapi semenjak ngaji ini sampai anak tahu bahwa ternyata Islam di Aceh sampai Cina bahkan sampai teng Samarkandi Tashkent teng Bukhara Azerbaijan Tajikistan itu dulu itu barokahnya konflik semua. Bahkan ada Islam di pedalaman-pedalaman semenjak Islam di Demak Bintoro Mapan, kemudian mulai pangeran-pangeran kemudian menyebar. Ada yang moh nenggone keraton jadi resi, ono sing jadi ulama, ono sing jadi pangeran di kampung-kampung. Makanya kayak Diponegoro sejarahnya dia bikin gerakan. Kemudian perilaku hidupnya tintakna nggo nulis takrib. Makanya termasuk yang dikenang beliau punya tulisan tangan apa? Takrib. Nah, mungkin dia nyaman ning keraton nak malah ning Taman Sari. Jadi ono hikmah minggat terus jadi ulah. Itu maksud itu sudah hikmahnya Tuhan. Buat ini kalau terpakan, nah ini sing niku guyon ini sing bakat sing ekstrim. Kembali lagi. Lah kenapa orang-orang khawarij, orang-orang soleh itu kemudian secara kriteria masuk surga harusnya masuk surga karena mereka sholat, mereka soleh, mereka ibadah. Tapi ketika mendekati Haudur Rasul, ya mendekati Haudur Rasul, pas diundang Nabi mau masuk haud, dilingno pengiran mat innahum qad ahdatsu ba'da. Mereka itu orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu Muhammad. Mereka orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu. Tapi saya kenal mereka ya Allah, mereka juga kenal saya. Tidak, harus diusir. Ternyata dosa terbesar mereka adalah tahlilud dam, mudah mengalirkan darah. Justru atas nama agama.
Mulane kula nyuwun teng pengajian niki, apapun kondisi kita, wis akhirnya cocok mbek wong liya wis ra. Pokoke jangan mudah vonis atau menfatwakan halal darah. Misal kira cocok wong nganti sudul langit asal ijek Islam utawa kafir dini utawa kafir sing gak harbi wong ra jelas. Jare kula gething wong. Piye wis pateni ya? Rasa dipateni ya mati dhewe. Pokoknya hindari hak nudima, sesuatu yang berbau menghalalkan darah harus napa? Karena kita ini sudah kenyang dengan tragedi-tragedi kemanusiaan atas nama napa? Agama. Lah sama ada nonton TV ini. Perompak-perompak Somalia ku nang masjidnya mewah-mewah mergo kampung Islam. Mergo ngerampak ku aja digo revolusi gawe negara napa? Malah kempro-kemproan. Banyak tragedi-tragedi yang mengatasnamakan apa? Islam. Mergo terminologi agama kan kalau orang salah paham kan gitu. Cara bahasa dunia rampok. Misalnya dalam bahasa agama disebut ghanimah. Engko cara terminologi dunia mengatakan itu bojone wong, cara agama kadang diarani amat. Artinya apa? Agama bisa menjelma menjadi anarkis di tangan orang-orang yang tidak tanggung jawab. Paham ya? Karena ada kesamaan istilah. Enggak toh, sekali diarani ghanimah makanya wong liya oleh dijaluk to masalah. Paham ya? Sehingga mereka ya makanya banyak cerita-cerita ekstremis Islam yang kemudian berversi polisi pernah garong di toko emas ini, pernah ini itu. Karena mereka sekali meyakini satu keyakinan, nganggep ngono iku goni. Kayak ngerti. Misalnya pemerkosaan terus dianggap amat repot. Ana kerusuhan Mei terus anggap kerusuhan. Itu kan repot. Makanya nggih kula setuju model Islam sing familiar, Islam sing sederhana. Kula nganti mati mboten seneng Islam sing aneh-aneh, sing ekstrem. Anu kula salat sunat yo rapati, pokoke kula seneng Islam sing umum, pokoke Islam minimalis. Kula nganti mati seneng. Kula nek ada bojo kula, aku ora seneng kok, misale bus warga perkara kakean salat sunat ora seneng. Selain kesel yo repot. Aku kan mlebu swarga iku mergo pangeran niku bah Islame kok sederhana, iku apik kok jaga stabilitas. Jaga apa? Kok repot. Marudin rahmat Allah Jembar ambus warga kok syaratnya kok repot. Nah, kadung rahmat Jembar ambus warga sing syaratnya mini. Karena kulon saja ini punya hitung-hitungan sejarah. Semua tragedi sejarah kemanusiaan dimulai wong-wong khusus. Dan ada kesamaan secara ilmu rasional. Ini sing disebut Cooper. Dalam teori psikologi, seorang Cooper itu cenderung begitu. Jadi nanti kalau terlalu akumulasi kayak kelainan. Jadi kayak nopo susu jadi paranoid, asal wong liya layak dicurigai, layak dibunuh. Itu orang-orang soleh. Ya karena memang secara kasat mata Ali itu melahirkan kegaduhan, Muawiyah melahirkan kegaduhan. Tapi kenapa fatwa mereka kemudian halal darah? Sampai kita akan mengalami tuh, misalnya Pak Guyupan Betawi mengusir Gus Dur ke Jakarta, terus siapa mau naburi Gus Dur dia itu kan. Ya selain tidak Islami juga repot. Kalau tidak cocok ngapain dibiarkan? Toh tidak usah dibunuh juga nanti mati misalnya kan masih bisa disilahin. Kan ada kebenaran yang mujma' alaih. Misalnya kita sedekah, kita bangun masjid. Saya tuh sering tuh konsultasi sama orang-orang begitu. Saya tanya, kan ada kebenaran yang mujma' alaih. Misalnya kita sedekah, kita ada. Ngapain cari kebenaran yang tidak mujma' alaih, yang tidak disepakati ulama? Misalnya kita bunuh si A. Sudah tidak mesti benar menurut hukum Tuhan, atau tidak mendesak. Apa ada cara di surga kamu harus bunuh orang itu? Jangan-jangan karena nafsu. Kan nggak mendesak. Nah kalau sampean tanya, tapi dulu zaman sahabat kan sering bunuh-bunuhan zaman perang. Perang itu beda dengan membunuh. Perang itu gentleman, ada depan. Dulu sahabat ngadepi wong kafir ada depan. Nah kalau membunuh menikam dari belakang itu tidak perang, tidak bunuh-bunuhan, kamu bunuh sepihak. Wong lagi kongkong-kongkong kok patahin. Ada tunggal, mana depan-depan kira wani. Perang itu kan ada depan. Makanya yang dialami Nabi dan sahabat itu perang, bukan membunuh. Meskipun efek dari perang membunuh. Ya, tapi membunuh tanpa perang itu kan gak gentleman. Misalnya wong pas ngaji ini dibom, ada wong pas kongkong-kongkong ini warung apa? Itu kan sepihak saja. Nah perang kan ada, meskipun efek dari perang bunuh, dia membunuh beda dengan perang.
Paham? Itu beda sekali. Nah kalau orang Khawarij itu gentleman harusnya nantang Ali. Ali kamu itu salah, coba perang tanding sama saya, itu fair. Enggak ngenteni sholat subuh. Bahkan riwayat baca pas sholat dikira rawani ngenteni pas sujud. Bukan nemen oleh nyolong tuh. Iya toh kita riwayat pas nopo. Itu kan betapa ada gentleman-nya, enggak kesatria. Kalau ala yubi mata ini musuhnya pas loro, pas perang loro tiba ditabak nasi. Engkau naik semari perang tanding bener. Saking kesatriannya kan. Dia tuh yang cerita-cerita orang. Dalam cerita kesatria kalau perang yang satu pedangnya sudah jatuh nggak diteruskan bunuh kan? Karena tidak kesatria yang punya pedang melawan yang tidak punya. Dia tuh. Ini harus jadi sejarah. Nah. Orang-orang yang melahirkan bid'ah terutama yang sampai tahlilul dam ini yang dimaksud Nabi innahum qad ahdatsu ba'da. Mas wong ngono iku ora perlu mlebu swarga, mergo bikin bid'ah sing parah. Ini ku melahirkan apa? Tragedi kemanusiaan. Niki kula maca teng Sarai teng Fathul Bari, jadi bid'ah di sini bukan sekedar bid'ah kados tahlilan ning kuburan niku bid'ah ringan. Umpama masalah tenan ya orang nganti mlebu neraka. Bid'ah ringan. Niku kelas ringan. Ini yang di cara-cara bid'ah ini itu bid'ah yang sampai tahlilut. Dunger, ya itu kayak yang dilakukan Khawarij. Makanya nggih kula wingi ditamoni kiai-kiai, kata kiai Rembang sing sowan kula tanya. Gus, Islam in Indonesia cara jenengan piye? Aku jawab, Islam Indonesia yang terbaik ya, di dunia yang terbaik. Meskipun ya tidak jelas tapi ya terbaik. Artinya ra jelas itu patokan cekak nganggo pakaian minim nggo ruko ning masjid damai. Lah cara wong Timur Tengah janggal, pakaiane ra Islam kok ora masjid. Engko ning masjid lagi 3 rukuwe bar kok dicoplok meneh patokan cekak lah sing calanan kiyaine sak ustaze ora keberatan ben ngono. Anggap ae semandang. Mereka lagi ini ditakoki, gitu kok udah kamu tegur itu kan buka aurat di depan umum. Tapi kan sholat, si apik so. Yang penting kancane orang keterucut di apik awake lah itu keterucut. Itu aslinya. Tapi di Indonesia itu baiknya Islam yang saya katakan terbaik. Kita ini tidak punya tradisi kalau tidak cocok bunuh. Itu tradisi terbaik Islam. Saya rata cocok PKB kayak partai D, rata cocok P3 kayak partai D, rata cocok pondok induk kayak pondok, rata cocok jamaah atau apa kayak jamaah. Jadi variannya itu ringan kan. Dan itu melahirkan berkah akhirnya ono tes berkeliaran di pakanan dan sebagainya itu tidak apa-apa. Gue kalau ngomong jujur itu bagus. Kalau di Timur Tengah tidak ada. Yang namanya kelompok Kurdi ngelawan Saddam ya bunuh. Saddam merespon Kurdi juga. Ikhwanul Muslimin di Mesir juga begitu. Di Khartoum, di Sudan, di Darfur, di mana-mana begitu. Di Somalia begitu. Islam Indonesia kok. Nanti kalau ngerti kandang ini yang Gus wonten kiye boten cocok jenengan. Nah wong Indonesia to nggih wah cocok ya. Paling gremeng tok. Jajal ora cocok wong Kurdi. Nggih to nggih utawa Muhammad. Itu ngeri. Wong Yasir Arafat itu punya menulis buku. Yang semangat bunuh saya itu bukan sekedar musuh-musuh dari Israel, tapi dari kelompok Islam garis keras itu ya semangat sekali ingin bunuh. Nah, itu tulisannya Arafat. Ya kita memang nggak antian, tapi tidak bisa jadikan model. Kita respect sama perjuangannya Hamas, Ikhwanul Muslimin dalam banyak hal mungkin kita cocok. Tapi itu tetap kita punya budaya sendiri. Ya kita punya budaya apa? Ini budaya yang gremeng ini. Daripada ada diudur gremeng rapopo, yang penting gak mati. Tidak apa-apa. Kalau mau catat sarah-sarah ngoten. Semua bentuk hak nudima, semua bentuk pencegahan terhadap aliran darah, mengalirnya darah itu harus dibela. Dan itu syariat Islam tertinggi. Buktinya Rasulullah ketika ditawari kafir Quraisy untuk damai, dikenang sebagai sulhul Hudaybiyah. Berarti Nabi kalau perang sudah mentok, tidak ada perdamaian, tidak ada perjanjian. Selama masih mungkin tuh Nabi tidak senang. Makanya ketika kafir Quraisy minta satu perjanjian ya dituruti sama Nabi sulhul Hudaybiyah. Dulu ketika di Madinah ada piagam Madinah juga dituruti. Jadi perang itu sudah mentok. Islam berusaha semaksimal mungkin supaya perang itu tidak ada, pertumpahan darah tidak ada. Jika dalam fikih ada disebut kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir mustakman.
Itu orang-orang kafir yang nggak boleh diperangi karena statusnya tidak harbi. Fikih itu hanya membolehkan perang sama kafir yang memusuhi Islam. Makanya ya waktu ruhum ya kalau mereka merangi waktu juga memang itu akhirnya. Makanya waqatilul ladina yuqatilunakum, perangi mereka yang merangi kamu. Tidak ada di Quran qatilul kufar, tidak ada. Perangi alladzina yuqatiluna. Maksudnya jelas perangi mereka yang merangi kamu. Nah, tapi kemudian Islam didangkalkan, perangi orang kafir itu tidak ada. Yang ada perangi mereka yang merangi kamu. Dan usirlah mereka yang mengusir kamu. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajuhum. Itu jelas sekali aturan lainnya apa? Sehingga disebut perang karena berhadapan-hadapan, bukan bunuh nilep. Itu beda sekali kan bunuh. Musuhnya pas turu dipateni, pas sujud kok sing sinali. Jadi andai kan orang Khawarij itu tidak cocok Ali terus, ya Ali saya tidak cocok kamu ayo perang tanding apik, gentle. Kayak Ali rasa cocok Amr bin As tidak perang tanding. Amr bin As itu panglima terbaiknya Muawiyah, rasa cocok Ali tidak perang tanding. Mergo Amr bin As ngerti Ali senengane perang. Tapi Ali kan di pengapesan, disebut karoma wajah itu jadi ini mereka tahu roh aurat. Kemana rata roh auratnya wong dia. Bareng Amr bin As mereka kalah terus udah melayu Ali. Ya ana sing tahu niku boten nak ora. Tapi dari kocok kula kurang ajar, berarti enggak terus. Lah ini kok pelani mergo roh Abu Bakar itu tahu roh. Berarti tetap tahu roh. Melaju mergo dari roh, berarti ya tahu roh. Tetap tahu roh, go ora iso tak roh. Memahami udah kurang ajar. Nggak sampean biar tahu kenapa. Ini kan biar sampean tahu kenapa orang-orang soleh yang sudah dekat sama Khaudur Rasul ini kan sudah dekat, sudah sampai ke Khaudur, tapi sama Nabi mau ditarik. Ayo ikut masuk. Terus sama Allah dicegah, jangan boleh ikut. Karena mereka melahirkan tragedi setelah kamu, Mas. Yaitu tragedi itu dimulai setelah kabudutnya Sayyidina Ali, Amr bin As, ya, diteruskan kabudutnya Sayyid Husain, ya, habis itu terus sampai periode Timur Leng. Timur Leng malah lucu meneh. Pidato teng kene sakniki teng Konstantinopel gitu, daerah kawasan Turki, kawasan. Dene uga negara Islam, mantan budak. Mulane ora ana pemimpin sejati kecuali saka keluarga budak tong biasa. Ora ana pemimpin sejati ning perang kok keluarga priyayi. Mergo mulai dhisik wong priyayi rapati wani mati, wong kena riwe kicrat-kicrat. Anak mantan wong cilik kena peso ya biasa ditabuki wong ya napa? Ya, penting nak dadi tokoh. Mergo nekate gak karu. Dia filosofinya jelas. Ketika ditanya ingin nyerang Mesir, nyerang Medina, nyerang mana-mana. Sebagaimana hanya ada satu Tuhan, juga harus ada hanya satu raja. Islam. Untung dia sungkan ambek Ibnu Khaldun. Jadi dia itu satu-satunya raja yang kepengen negara Islam sedunia. Rojo Dewa dikirimi surat, agar gak melok afiliasi ning kerajaan dia diserang. Periode Timur Leng. Ya semua kerajaan dulu memang begitu, kayak Majapahit, agar ono kerajaan kecil disurati, melok utawa diserang. Nah melok ya terima jadi kadipaten. Nah ra gelem melok ya Timur Leng ya begitu. Nah, dia yang sungkan hanya sama Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun itu menangi tragedi-tragedi perang. Dia konsultan. Itu begitu di mana-mana begitu. Kerajaan Islam begitu. Nah tragedi perang ini dianggap awaluman sana itu Yazid. Karena yang membunuh sinten? Sayyid sinten? Husain. Namun balik yang cerita Syiah. Karena Syiah itu kecewa dengan selain Husain Ali, maka dalam khazanah Syiah, dalam idola Syiah itu hanya ada cerita-cerita tentang kesatriaannya Sayyid Husain. Makanya di otak orang Syiah kalau ngadepi Amerika ya perang, ngadepi mana perang, karena mereka tidak punya khazanah referensi sahabat sing lunak-lunak, sahabat sing apian, ora dulu dhewe orang mereka kuat ra kanggo. Ora apa? Paham ya? Terus kaum-kaum Khawarij ini karena mereka soleh, sebenarnya sudah dekat ke surga. Ya, terus sama Allah diingatkan, Mas, mereka tidak layak bersandingan dengan kamu. Innahum qad ahdatsu
Nah, lewat ngaji ini sampai kalau kayak roh ada itu bukan sekedar fitnah kayak tahlil, kayak klaimnya Wahabi itu. Kalau Wahabi itu berlebihan. Masa wong ziarah kubur dihukumi syirik, wong tahlil dihukumi apa? Nak cara kula, itu ngukumi syirik itu yang ekstrim lah. Dosa besar yang ekstrim kayak bunuh. Saya berani bersumpah, saya itu kalau selain bunuh itu kula masih, kalau bunuh itu memang ngeri itu. Satu orang punya keluarga. Mulai cilik di rumah gede-gede gue patah ini. Mulai di Nabi Sufu Bebi aku pinter. Nabi Sufyan itu Nabi Sufyan jenenge Hindu. Itu nak kurang ajar pol. Kita ngunyah-ngunyah jantungnya saya sinten. Ini gue pas ketemu Nabi pas satu Mekah nih. Mas, aku ben Islam damai. Aku mau perang ya. Gue saya ini impas mat. Aku mateni dalam pirang-pirang, dia mateni balaku pirang-pirang. Ini gue orang Arab dulu itu terus mengembangkan satu pegangan hidup istilah nurabbihim sigharan wa qataltumuhum kibaran. Leo cilik tak rumah, tak timang-timang, gede-gede buat patah. Sebab itu dosa membunuh harus kita anggap akbaril kabair. Karena logikanya kan nurabbihim sigharan wa qataltumuhum napa? Gitu. Cilik digolekno bedan dukun ditimang-timang kena nyamuk era oleh. Arah kelar tuku susu direwangi adol beras, direwangi utang-utang kong. Gede-gede dipah. Mau perkara ziarah kubur, perkara bidah ngono wae. Iku beno wae. Ndak nganti-nganti ana patok. Paham ya? Sesat awwe. Lah misale karep kula nu ya dihukumi sing ringan. Nah, misale ra cocok, misale kelompok Wahabi apa Salafi apa ora cocok ziarah kubur anggap orang kurang kerjaan kan ringan to. Hukumi ngono apa abote. Kita dihukumi orang gak jelas. Ora ana hukum iku sirik. Yang kula sering nanti cerita tentang kanca kula nu wong alim iso maca Fathul Mu'in niku mara Mekah. Tok kantor imigrasi tasih konangan nggo kitab Sawarikul Anwar, kitab Wasilah Said Muhammad. Enggak cara Wahabi ya sirik. Niku kitab tidak polisi Wahabi. Bariku dilebokno kantor, kon maca syahadat. Wong alim iso maca kitab disyahadatno meneh. Aku lagi gugus urip-urip maca syahadat gak ikhlas. Dibaptis, kenapa? Islam mulai buai maca kitab cuanggis dibaptis kan maca apa? Mergo dianggap nih. Lah kok tak waca tapi gelo. Ayo foto data tuh gelo kok. Dene mati ra urip. Mulane kula nak dihukumi, kula sering takoki tiang-tiang, Gus hukume ngaten. Wingi tangga kula wonten teng Kabundut. Kula akan nyolati teng musala kula nggih. Keluargane teng ngene. Lah mudin situ kang ngurusi jenazah mudin. Sowan Gus. Kula mudine tuwa, sering tak Gus. Senengane ngentor wong mati gak gelem mati. Akrab ra kalang kula, sering sowan kula. Niku kancane bapakne. Dereng dipanggil kok. Gak mati aku lah mau dadi mudin nek mati malah lara. Malah ra ono sing naut kan. Seneng jepiye ini kula, mergo bagian talqin tak bagian ndekne kula mboten ate purun talqin. Pertama toko-toko darani wis bae ngene piye. Dene tak kandhani. Waktu kabur aku mudin mari nganggur. Kami kula konsekuen, keluargane kondo. Engko jatah sangu gak mudin. Niku tanggur tenggu Gus. Wonten tangga Gus niku nak salat niku madhep ngetan. Sak desa namung setunggal. Mbok aliran kepercayaan mbono. Niku cara jenengan sepundi cek nak mati sakniki pun tuwa. Niku disolati napa mboten. Kaya nek jenengan takoki salat ra salat iku jeringan, penting aja takoki sirik ta ora. Ning arepe wong akeh lho, Jom. Nggih kata wong sing semangat darani sirik nggih kan. Wong aku paling ra semangat darani hukum sirik ambek ra. Sirik. Ana salat ra salat ringan. Saya ngukumi rasa solati, maksudnya kira rasa solat kon anak ya bentuk. Karena keekstriman itu memang ya nyun saya itu tidak sependapat dengan Wahabi itu. Wahabi itu paling gampang pakai terminologi ini sirik ini sirik itu. Boleh bilang aja kayak ahli sunnah. Ahli sunnah itu kan ringan kalau ngukumi orang. Gendut, fasik itu kenapa? Gendut. Jadi arah tasak baik uang, tak ada uang tukang zina hukumnya fasik gendut. Misalnya uang tukang garang penjahat, dan kayak gampang.
Wong tukang dino, wah BTS lonte, pokoknya dia mau hukum sirik, akhirnya di istilah wadah, malah ada sudah sepau ke istilah wadah. Mereka dari bahasa sirik, dari bahasa apa? Ono PSK, oh lonte, jadi hukumnya apa ya? Lonte orang hukumnya apa? Wong tukang maling penjara, bajingan, wong tak jelas itu. Tambah tapi boten, pokoknya dosa sirik, kamu dosa apa? Padahal lagi dihukumi sirik, itu keputusannya Tuhan ekstrim. Mergo inna wa la yaghfiru ayyushraka bihi. Taruhane sirik dosane ra kena disebut. Lah nek dihukumi liyane sirik kan mlebu wa yaghfiru maduna. Lumayan. Lari jawab ngoten. Nek sampean takokane urusan salat cara salat, iku tak jawab gampang. Nek keyakinane sampean ra gelem nyolati ora usah salat. Buatan ke sekolah harus jenengan. Nah, jangan dimenyolati kalau menyolati nak pesen. Nah, kan ringan. Nah, ringan cocok kok. Kalau aku udah dikiai yang fatwane yang bagian ringan. Aku tadi nak teng daerah-daerah saya kadang misalnya sisa-sisa aliran Darmo Gandul, aliran Kejawen, macam